Bu Sandy Candy begini, bang, Bu Sandy. Candy. Ada satu Iya. level lagi yang Bu Sandy kalah. Oh, Candy, Iya. yaitu Iya. masalah karunia Nabi dengan Nabi. Saya sudah tanya Ketua Oneness Indonesia, menurut lo Samuel ke Nabi dengan Nabi sama nggak? Dia bilang apa? Tadi gue juga berpikirannya begitu. Nabi itu beda. Sebenarnya karunia Nabi dengan Nabi itu sama. Kalau karunia kata sifat, kalau Nabi itu kata benda. Karunia Nabi artinya adalah dan hikmat-hikmat yang diberikan Tuhan kepada seseorang yang menerima karunia Nabi disebut Nabi. Jadi karunia Nabi ini dengan Nabi ini kan sama aja itu, sama-sama disebut Nabi juga nggak masalah, Nabi disebut karunia Nabi juga nggak salah. Jadi kalau saya ngaku Nabi itu nggak salah, tetapi ya tua gereja Katolik mereka tidak mengerti bahwa pada hari terakhir Maliaki 4 mengutus Nabi lagi yang disebut urapan dan kuasa Elia. Nah ketika Nabi-Nabi ini muncul bernubuat, kaget. Gimana? Tapi begini Bang Luga, satu hal yang aku mau ingatkan, kita boleh punya semua karunia yang ada di dalam pelayanan yang Tuhan Yesus kasih ya. Tapi cuma satu yang harus kita ingat, yang tinggal tetap adalah kasih. Kalau Bang Luga dengan katatannya nggak kasih, jangan bahas itu, itu sudah ranah beda itu udah ranah menasihatin. Sekarang kita tidak bisa. Saya nggak mau. Ya, gini. Kita sekarang sebentar gini ya. Kasih itu dari perkataan itu harus tercermin, abangku. Aduh. Setuju nggak? Ya udah aku Ibu dengerin. begini Ibu, kita sedang bukan ranah menasehati. Ibu mau nggak saya nasihatin? Tentu kan kita kan bukan sedang kenal. Enggak. Aku minta maaf. Kita ini cuma kenal di media sosial. Menasehati abang. Aku minta maaf. Enggak. Kita nggak. Sebentar dulu. Kita di sini, kita satu-satu tema dulu. Kita bahas Nabi atau karunia Nabi. Jangan Bang Luga sombong, Bang Luga jahat, Bang Luga berzina. Jangan. Kita bukan lagi bahas itu dulu. Nanti itu ada temanya. Kita bahas satu-satu. Nanti habis waktunya. Kita bahas apakah Nabi masih ada. Sekarang saya tanya, Ibu Candy percaya nggak Nabi masih ada? Masih. Percaya nggak? Apa takut? Percaya. Nah, masih. Udah. Ibu Candy berdebat aja masih tongkat. Tapi saya lebih setuju kalau Ibu Candy berdebat sama si tongkat. Karunia kenabian, Bang Luga. Saya lebih seretnya dengan coba si tongkat. Oke. Tapi begini. Iya. Kalau Ibu sesuai dengan karunia kenabian, silakan. Bang Luga tunggu. Ini Bang Kris mau berpendapat. Silakan Bang Kris, coba. Memang saya dikasih penglihatan, memang Bang Luga ini sempat naik Rolls Royce, tapi Tuhan bilang saya dia itu nggak ada remnya. Tuhan bilang nggak ada remnya itu. Oke. Jadi kemarin ada seorang teman saya dari Makassar, namanya Ray. Bang, saya dapat mimpi tentang Bang. Mimpimu, saya bilang. Jadi saya melihat ada dua tokoh besar, yaitu Samuel Siahan dengan Paul Zhang. Kenapa mereka menyembah Bang Luga? Oh, luar biasa, saya bilang. Terus habis mereka sujud menyembah Bang Luga, saya melihat Bang Luga tuh berdiri di atas batu yang sangat besar, ya, berdiri di atas batu yang sangat dan sebentar. Jadi berdiri di atas batu yang besar, lalu terdengarlah langit terbuka, suara dari langit terdengar, inilah hambaku yang melayani aku dengan segala kekurangannya. Jadi Bang Luga luar biasa Bang, penglihatan aku benar-benar kagum sama Bang Luga. Jadi dia udah melihat saya sebanyak 3 kali. Lihat saya di surga duduk di atas singgasana di takhta emas. Jadi itulah penglihatan yang disebut dengan penglihatan para nabi. Nabi, kenabian sama nabi itu sama. Jangan mau ditipu sama gereja. Silakan. Oke, perkataan seorang nabi itu bisa nggak dicabut? Karunia kenabian sama nabi. Bukan. Berita yang disampaikan seorang nabi itu bisa nggak dicabut? Kalau seorang nabi membicarakan satu berita, boleh nggak berita itu dicabut, Pak Luga?
Iya. Ya kenapa? Gimana, Pak Luga? Ini nubuat penglihatanmu yang di surga ini kayak gini betul nggak nih? Lu nggak usah pakai soundcar. Ya, Pendeta Luga Tambunan mengaku pernah ke surga dan sebut Nabi titik-titik. Benar ini? Ya itu Berita ini. Ya itu kan kejadiannya udah lama itu. Iya, maksud aku Iya, pernyataan itu ini benar nggak? kejadian yang udah lama itu. Iya, tapi maksud aku masih tetap ini nubuatan, Ya kan? penglihatan. Sebentar. Kita ini kan Oke, tinggal di silakan Indonesia. luruskan. Seandainya kita tidak perlu membahas itu karena nanti ada orang yang tersinggung. Jadi itu masalah sudah selesai. Jadi jangan kamu mengungkit-ungkit, nanti kamu kena pasal penistaan lagi karena kamu sudah mulai menghujat nabi orang. Jadi dengan cara kamu bertanya, kamu bisa kena pasal penistaan. Masa nabi takut? Bukan takut, kita juga harus penuh kasih. Kan tadi kan si Sandy bilang, boleh kita beriman, tapi kita juga harus penuh. Ya, kita ceritakan dari hati ke hati, bukannya kita teriak-teriak kayak preman. Jadi bukannya takut, tapi kita juga harus mengasihi teman-teman kita Muslim. Kalau mereka bilang masalah itu sudah selesai, paham. Dan nggak perlu lagi kamu ngungkit, apalagi kamu tidak tampak wajah. Kecuali kamu tampak wajah, kamu ngomong begitu, nah silakan kamu mau ngomong, itu urusan kau. Kamu tampak tidak nabi orang, nanti kamu kena pasal penistaan, ujungnya lari kamu ke Amerika kayak si Edwin. Ada aja kau. Iya, nggak apa-apa bro. Karena setahu saya kan Nabi itu siap digergaji, siap dipotong, siap mati. Kalau itu kebenarannya, itu setahu saya. Loh, Jadi firman saya Tuhan hanya juga membuktikan. bilang kan. Iya, saya hanya membuktikan sejauh mana kenabiannya Bro Luga Ya itu. sejauh mana kamu ngomong sejauh mana. Tuhan kemarin Tuhan ngomong barusan nama saya duduk di 24 tata di 20. Iya, Itu ada ngomong masalahnya, loh, setelah kejadian itu. Jadi gini, seorang nabi Kita itu tidak butuh konsisten nasihat dengan. manusia. Saya tidak sedang Kita tidak butuh menasihati. nasihat manusia. Makanya saya bilang, kecuali kamu dapat penglihatan, saya mau dengar. Tapi kalau kamu nggak dapat penglihatan, saya nggak mau tahu. Apalagi kamu belum dibaptis Roh Kudus, ngomong kamu ngasal-ngasal kok. Iya. Kamu dapat bahasa roh nggak? Kalau Bukan, kamu nggak dapat penglihatan, saya hanya kecuali saya kamu bang, saya dapat penglihatan. Bang lu saya hanya pengajar. saya Saya nggak butuh pengajar. Saya udah nabi. Bang Luga tahan Saya udah nabi, dulu. ngapain Dari dia tadi ajarin? Bang Ruben saya terus kasihan. Kecuali nabi yang ngomong. Saya hanya bertanya konsistensi kenabianmu aja. Kasihan. Itu aja. Oke. Iya, makanya saya bilang konsistensi kenabian kan yang menentukan kan Tuhan. Tuhan bilang sama saya setelah kejadian itu, Tuhan nggak bilang sama saya, kamu penakut lo sama Islam. Enggak, Tuhan bilang saya duduk di 24 tua-tua, rasul, sebagai rasul. Udah, jelas. Terus yang soal Dan yang itu masih terus penglihatannya. Bang, Kemarin. Soal Apa? Bang Luga jadi kaya itu gimana? Sudah ada penampakan belum Bang? Lo, Yang TT itu saya triliunan. sih, teman saya kemarin, TT. iya kemarin saya ketemu sama si Erik, dia bilang seluruh 9 naga mau diarahkan untuk mendukung saya. Ya terserah kau, saya bilang silakan. No problem. Saya malah dikejar-kejar orang malah untuk naruh duit. Tugas saya adalah ya, gak usah pusing dengan duit. Duit apa sih? Saya juga ini mau pulang, mau di tanah saya sendiri, itu seluas sekitar 3 tanah saya. Kebetulan kakek saya si raja tanah di daerah sana. Jadi hampir ratusan ribuan hektar itu masih wilayah kekuasaan kakek saya, dan saya adalah Paupu Panggoan. Jadi nama saya itu sangat dihormati di situ. Jadi rencana saya mau bikin gereja 1 juta seat di Sumatera sama di Kalimantan sama Papua. Untuk kursinya 1 juta, biar sekali ibadah 1 juta orang yang datang
bukan 200 orang. Bah, Udah. ya. Apalagi yang mau ditanya? Kapan itu bisa terrealisasi? Lah ini kan si Juma aja, dia bilang saya santet Bang Luga. Saya jujur aja, saya mimpi Bang Luga niup sangkakala di Wahyu pasal 11. Saya jujur aja. Yes. Juma yang ngomong gitu sama saya. Nah kau kalau Juma ngomong sama kau apa? Paling kalau dibilang nenek lu kiper. Islam aja nggak bisa menghargai lu. Kenapa? Karena gue punya kapasitas. Kenapa Islam nggak bisa menghargai lu? Karena dia dianggapnya lu kucing. Iya kan? Apa coba? Lu kan cuma pengajar palsu. Syukur aja si Justin tadi diadu gua pagi-pagi, diadu gua sama Justin, si Justin diam. Udah, kalau Justin nggak mau maksa, gua nggak akan maksa orang yang sudah menyerah. Ya, Gitu. karena Justin itu bos lu. sudah saya arahkan, bro. Gunakanlah waktu untuk Arahkan orang-orang yang apaan? Justin itu normal. lebih Saya senior bilang dari kan. lu. Di CIA. Saya sudah bilang sama Justin, bro. Gunakanlah tenagamu kepada orang-orang yang produktif. Jangan kepada orang-orang yang nggak Lu baru- produktif. Lu tuh sama Justin masih laman Justin. Buat CIA dulu di CIA, lu tau nggak? Si pendebat-pendebat baru aja. Mira, tolong suara anaknya dong di mute. Nanti kena Jadi saya gini juga. aja, bro, Luga ya. Bos, Ya. Lagi bos. Ya, kalau lagi Pak Ben. Ben. coba Kau masih tulus, Pak? divalidasi lagi Masih apanya. terlibat adat istiadat nggak? Nggak, gua tanya lo masih terlibat adat istiadat, masih pakai ulos nggak? Kalau Ya, lu belum bisa margamu bakar itu ulos, tambunan udah. itu coba buang dulu margamu itu tambunan itu kalau bukan kau. adat. Yehuda, Loh. Yesus Coba. keturunan Yehuda itu bukan marga, itu ketetapan dari Oh. Tuhan. Gimana sih lo? Jadi itu bukan bagian dari adat tambunan. Ada Bang Luga. Bang Luga. Enggak, saya Tuhan menampakkan diri kepada kami, Tuhan suruh bakar ulos. Makanya kami bakar. Wah, Nah, kau berani nggak bakar ulos? Berarti Jangan dong. Tuhan yang suruh, Tuhan Yesus yang suruh. Kalau kau nggak mau bakar ulos Tuhan suruh, ya udah, kau bersiap-siap juga mau masuk neraka. berarti Yesusmu dengan Yesusku berbeda. Bang, Ya memang beda lah. Iya, Bisa kau beda. bilang sama. Berarti Tuhan Yesus gua sanggup. Yesus yang lain. Iya, Tuhan Yesus gua kan ngasih gua duduk di Sigasana di 24 tua-tua. Lo dikasih di mana duduknya? Oh, Di mana? saya di kerajaan surga bersama dengan dia. Bersama Iya, dia di masalahnya- mana posisinya? Di ujung Loh. di ujung. Masalahnya gini Gimana? tuh ya. Jadi kalau kamu itu sebagai seorang nabi, tapi Yesus Saya katakan rasul. bakar ulos. Tuhan Yesus. Oh, kau bilang Tuhan Yesus bilang saya rasul rasul. lagi. Oh, Iya, udah rasul berubah duduk lagi. kan yang Sudah duduk di berubah 24 lagi. tua-tua. Congor, yang duduk di 24 tua-tua itu Oh, rasul. sejak bukan kapan itu nabi. ganti SK? Dulu kau ngaku nabi, sekarang udah rasul. Ganti SK dong. Oke, ini anak kurang pintar nih anak satu ini. Jadi begini ya, dengerin. Rasul itu pada dasarnya itu nabi. Ya, Loh. 12 murid itu. Kamu dengar dulu, kamu diam dulu. Makanya kamu belajar tentang buku seminar tentang rasul. Rasul itu pada dasarnya itu nabi. Tapi dia diperlengkapi lagi dengan karunia yang lain seperti mengajar, menggembalakan, merintis gereja. Kalau nabi tidak bisa merintis gereja, rasul bisa merintis gereja. Tapi rasul dan nabi itu sama-sama mendengarkan suara Tuhan langsung. 12 murid Yesus itu ketemu muka dengan Yesus. Makanya dia nabi. Jadi pada dasarnya adalah rasul itu adalah nabi yang berjubah pengajar dan guru. Masa itu aja kok nggak ngerti sih? Aduh, Oke. guru palsu. Nabi Makanya itu kau apa? pakai itu? ulos. Coba. Akar ya udahlah. Masuk neraka lah kau. Nabi itu Oke. Rasul orang yang itu dipakai Tuhan. apostolos Bilangan 12 yang utusan. apabila ada seorang nabi aku akan berbicara. Ah, Kok lari ke bahasa Yunani Coba. lagi? Ini bukan kursus oh, bahasa. iya dong. Kata rasul itu kan apostolos utusan. Oke kan? Jadi utusan. Ya terus Iya. Kapan dirimu
Kau diutus oleh Yesus kemana aja? Coba dulu utusan Tuhan yang Yesus menyuruh saya untuk memberitakan Injil dan menyampaikan firman Tuhan ke 3/4 penduduk bumi. Itu Tuhan ngomong ke saya. Oke, sudah pergi nggak ke 3/4 Ke 3/4 penduduk bumi itu? Berarti ya bentar lagi. Bentar lagi, Setelah berapa nanti lama? yayasan saya akte notaris, saya Berapa lama? ya nggak lama. Nggak Iya, lama berapa lagi, lama? bentar lagi. Berapa lama? Di Indonesia ini pendebat Berapa lama? bentar lagi lah pokoknya. Ya harus pasti dong. Shalom Bang RBN, shalom Bang Kan saya bilang tidak Iya. bisa ditentukan tanggal dan waktunya. Intinya udah persiapan. Oke. Shalom kenal. Salam kenal. Shalom ya. Ya, Salam shalom. kenal Bang Lugaon. Salam. Iya, salam kenal. Bang Lugaon sama Bang RBN ini luar biasa ya, saking cintanya sama Tuhan, masing-masing punya hubungan sama Tuhan. Saya bangga dengar Bang Lugaon, saya bangga dengar Bang RBN. Tapi kita ya dalam mengikut Tuhan ini semakin disempurnakan. Dalam Alkitab pun dikatakan ada yang bayi rohani, ada yang dewasa rohani. Tapi selama kita berpegang sama Yesus, pasti kita akan semakin disempurnakan. Jadi aku nggak Betul. menyalahkan Betul. Bang Lugahon ketika Bang Lugahon mendapat suara, yaitu hubungan dia dengan Tuhan. Ya selama dia bisa mempertanggungjawabkannya, yaitu kita nggak bisa menghakimi dia. Betul. Ya mau dia bakal Betul, lulus, betul. mau apa, nggak ada yang bisa menghakimi dia karena ini hubungan sama Tuhan ini kan pribadi sekali. Nah, kemudian Bang RBN pun tentang pengertiannya tentang rasul, tentang nabi luar biasa. Yang saya lihat jadi saling menghakimi aja sih. Kalau kita benar-benar punya kasih Kristus, ya. Kalau kita punya kasih Kristus, nggak usah lah Bang RBN menghakimi Lugahon nggak usah menghakimi RBN. Kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, fokus pada Ini Tuhan. kita fokus tidak pada menghakimi. Saya tidak menghakimi. Saya memvalidasi. Iya, saya kan gini kan. Saya gini loh. Saya kan cuma bilang, saya berdoa Tuhan Yesus datang pakai jubah emas. Dia marah, dibilangnya dari setan. Saya lari itu. Saya nggak mau ladenin. Iya, Saya itu mendapat menghakimi. mimpi. Saya berdoa 7 malaikat datang di kamar saya dan membawa peti emas. Lalu malaikat itu mengatakan kami adalah pemegang kunci kekayaan surga. Saya dibilang setan sama si Arben dari dulu. Saya nggak lawan kok. Tapi dia aja yang ngejar-ngejar saya. Karena kenapa? Saya udah terlalu bahagia dengan pernyataan-pernyataan Tuhan kepada saya. Bahkan terakhir ya, Tuhan menyatakan kepada saya adalah seorang rasul yang duduk di 24 tua-tua. Itu udah terlalu besar kebahagiaan saya. Jadi saya sebenarnya tidak pusing dengan orang ini, tapi karena dia selalu mengatain saya nabi palsu, setan dan segala macam. Lalu saya bilang, emang kamu tuh siapa sih? Saya tuh udah debat 9 kali debat dengan Ustadz Moko Ginta. Saya tuh kelasnya tuh udah Jakir naik, bukan Juma aja sama saya tuh saya mau dibangunkan gereja sama dia biar kamu tahu. Kamu aja masih mengemis untuk debat dengan Juma, sementara Juma sudah ingin membangun saya gereja. Kalau saya punya duit Bang Luga, saya akan membangunkan gereja. Jadi tolong kamu, kalau kamu nggak percaya, udah kamu diam aja. Karena saya juga kan tidak juga terlalu banyak ngurusin kamu. Saya selalu banyak berdebat dengan Muslim. Iya, Bang RBN. Kalau kamu nggak percaya, ya udah. Bang Lugahon bentar. Bang RBN, kita tinggal melihat aja sih Bang. Kalau memang semuanya dari Tuhan itu akan terbukti pada Betul. waktunya. Masing-masing orang bisa bilang lah, aku ketemu Tuhan, aku ketemu ini, aku begini, Betul. aku begini. Nanti kita akan menjadi saksi daripada pernyataan-pernyataan itu. Jadi tinggal menunggu sih Bang. Buah-buahnya nanti kita akan lihat Bang RBN. Jadi aku Iya. support Bang RBN untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kan kita sudah lihat Elia. Yang apa dulu Bang? Yang ada sekte-sekte kayak Elia Adam ya? Adam apa sih waktu itu? Elia Eden. Silakan. Tapi kan buktinya kan saya Jadi- masih hidup kan. Iya, Iya maksudnya kan? gini. Kecuali saya apapun- udah mati, udah di penjara gitu kan. Nah, silakan. Jadi masing-masing nanti perkataan kita ini menghasilkan buah-buah, dari buah-buahnya lah nanti kita tahu siapa sesat siapa enggak gitu. Kalau menurutku kalian berdua ini kan sama-sama percaya Yesus, nginjil aja lah. Ini Iya, Ibu Pera ini itu aku nggak ngerti yang kau maksud Ibu Pera.
Saya hanya Betul nggak omongan Bu memvalidasi, Vera saya itu nggak sebenarnya? nentang. Jadi nggak usah di. Iya, kau memvalidasi, Jadi cuma gini kamu bro juga harus Luga. punya Kalau saya kalau gini pihak kalau kamu sorry, Sebentar mau kasih dulu. memvalidasi, Bang, Iya. kalau saya justru gini, saya di pihak Bang Kalau RBN kamu- dalam hal ini. Enggak, Kenapa bilang? saya nggak butuh di pihak. Saya nggak butuh di pihak. Aku mau ngomong dulu. jangan dipotong. Bukan gini. Karena gini, saya lihat kan di room ini banyak Islam juga. Iya, aku nggak usah, tenanglah. Aku tahu arah pembicaraanku kemana. Gak usah diajari. Jadi Kalau aku bilang aku tenang. siapa jangan gini. Saya gini. Ya ngomonglah ngomong. Ngomong. Ya, kita harus saling rendah hati biar nggak jatuh. Jadi Ini bukan kalau ada yang masalah ngasih rendah nasihat, hati. bukan kalau ada yang ngasih masukan. Sudah, Kak Vera, boleh nggak diem dulu? Udah tenang aja dulu. Udah Ada- dibilang ini bukan masalah rendah hati. Udah pergi dia. Nah, dia udah pergi ya, udah bagus lah. Jadi gini, maksudnya Bang, kalau orang kasih masukan jangan merasa diajarin juga. Abang bilang, nggak usah Enggak. ngajarin saya. Memang kapan aku Kan udah ngajarin aku kamu? bilang aku tidak Udahlah, Kak Vera, jadi memprotes. panjang. Makanya kalau telinga dua mulut satu dengarkan. Nah, mulai lagi tuh kasar banget itu. Maksudku Ya, iya telingaku ada dong. berapa, mulutku ada berapa? Iya makanya saya bilang aku mau ngomong. Ngerocos terus. Saya tidak memprotes, saya memvalidasi. Apa ada bahasa saya yang salah? bukan, saya tidak pernah kalau masalah debat-debat kimia. Saya tidak, saya dikit ya. Iya tadi aku masih bicara santai-santai dengan Luga kok. Emangnya ada yang nggak santai di sini ya? Ya dirimu Silakan, itu loh siapa yang nasihatin bicara? orang seolah-olah kita salah. Silakan Vera. Iya. Jadi santai aja kayak di pantai ya, jangan emosi ya, karena kita ini nggak ada apa-apanya kok. Ah ini bilang emosi lagi. Tapi Bu Vera, ya Bu Vera kan bilang begini. Saya berada di pihak RBN, tapi omongannya Bu Vera itu sebenarnya mendukung saya. Karena begini, karena Bu Vera ini mengatakan kalau lu mimpi, ya biarkan waktu yang membuktikan. Menurut saya omongan yang bijak menurut saya. Jadi nggak perlu mengatakan luga nabi palsu, mengatakan luga dari setan, nggak perlu. Karena saya juga nggak pernah mencuri, nggak pernah membunuh, nggak pernah berzina, baik-baik aja kok. Cuma karena saya memang puji Tuhan saya bisa kopdar dengan muslim, terkenal di muslim, mungkin si RBN ini mungkin iri hati kali ya. Pak jangan bilang iri hati dong. Jangan bilang. Saya kalau aku bilang Ya habis debat dulu kamu kan secara minta tatap sama muka, saya Bang Luga. mana ada aku Ajak minta saya. sama kamu. Dulu kan Waduh, pernah kau bilang waduh. ajak lah. Nah itulah Waktu makanya dulu kan debat di Surabaya kan kau minta Iya. untuk saya ajak berdebat. Lugawan itu tabur tuai cepat Dulu. sekali ya. Tadi dia Iya. ngomel, jangan sok mengajari, jangan sok menasehati. Sekarang dia langsung dihakimi iri hati. Makanya tobat kok RBN, ayo semua kan. Waduh. Jadi saya sudah terbiasa menghadapi orang-orang kayak si Vera ini ya. Saya doi, boro-boro Jadi, ama saya. iya. Ay neng haletmu doi. Host, Jadi si Luga ini Itu debater maksud juga itu, aku, suka buka-buka komal juga. mana debater kayak gitu. Jadi Enggak, saya maksudnya dia saya suka- belum Kalau saya boleh saya ngomong gini, nggak, Bang saya sebentar. bentar dong. Aku belum melihat buah-buah kenabian dari si Lulia. Itu yang aku belum lihat. Ya sabarlah. Ya. Ya karena Iya, kau kan nggak pernah ketemu soalnya- sama aku, kau cuma bersembunyi di Iya, bawah kolong walaupun- jembatan. Nah kalau kau mau ketemu sama aku, Udah Bang Luga. datangin Jadi aku ke itu. Jakarta. Jadi gini aja. Ke depan saya mau lihat dulu buahmu itu aja. Iya gini loh Buahmu Bang. itu. Kalau abang, Kalau begini kau Bang, gini, kalau gini, abang, gini ya. Kalau dirimu berani, kau punya keberanian, iya. Tapi bobot keberanian yang kau bawa itu yang perlu diperbaiki. Keberanianmu bagus, kau menghadapi orang, kau pergi ke Ramalap, kau jumpa sendiri bagus. Tapi isi yang Terus, kau bawa itu yang menurut saya nggak ada Isinya? isinya, iya. iya, yang nggak ada isinya itu di mananya coba. Kau lebih Iya, jago dalam berdebat coba. pengajaranmu. Contohnya Pengajaran. yang salah di mana? Iya, nggak ada dampaknya. Itu yang aku lihat. Seorang nabi itu, kalau udah berbicara di depan muslim, harusnya muslim itu langsung baptis itu. Itu nabi. Petrus saja yang murid Yesus Rasul lagi kau bilang, sekali khotbah di 3.000.
Lu gak belum ada kulihat langsung dibaptis 3 ekor pun gak ada. Oke, Itu saya jadi jawab ya. aku, iya, saya nggak Oke, ngerti. saya jawab ya. Saya lah mungkin orang yang pertama di dunia yang saya berani mengatakan Muslim itu yang mau mengikut Yesus itu bukan cuma 200 orang. Tapi saya bilang orang Muslim itu yang akan bertobat itu bukan kapasitas 100 tapi 20 juta, 40 juta, 50 juta. Itu baru saya doang yang bilang. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya sudah tahu. Saya tiap hari berdebat dengan mereka di room mereka. Keluar dari roomnya dia sendiri. Dia cuma ngumpet di roomnya si Justin. Nunggu Wah, ini fitnah lagi. Yang kelas-kelas Aku bayi gini, yang datang dirimu masuk ke room sebagai seorang, dirimu mengaku sebagai seorang nabi, Sebentar tapi dulu, kamu tidak tahu. sebentar dulu Erben. Nanti saya kasih bro. nanti saya kasih tahu. Bentar. Jadi gini. Nanti saya kasih waktu Kamu buat nggak kamu. ngerti. Udah, kau jangan gini dong. Seorang nabi itu berbicara realita. Jika berbicara realita saja kau tidak sanggup, bagaimana kau berbicara sesuatu yang akan terjadi? Aku heran lihat kau. Emang nggak ada rumah Islam yang bersedia menerima saya? Coba, ada nggak mereka yang bersedia? Iya karena Kalau saya nggak ada, memang nggak ada karena kau. Kenapa? Dengar dulu. Ya udah. Dengar. Ya udah. Ku kasih kau 2 menit ya. Habis nanti saya baik bicara. dulu. Iya, anak baik dulu kau. Biar ku timang-timang dulu dirimu. Jadi gini, tapi kalau kualitas seperti dirimu hanya cengengesan, Tuhan berkata ini dan itu justru menjadi hiburan buat mereka. Bahkan saya merasa miris kadang. Jangan-jangan dirimu bukannya membawa orang kepada Yesus, tapi justru orang yang sudah mulai mengenal Yesus itu menjadi gugur. Hati-hati. Jangan berpikir membawa jiwa, tapi justru mengusir jiwa. Ingat itu. Jangan jadi batu sandungan. Oke, Itu udah ya. Jadi baik-baik berbuahlah dirimu. Gak usah kau klaim nabi. Gak usah kau klaim ini Tuhan berbicara. Ya. Ya bagaimana mungkin aku bisa belajar sama Iya. kau? Mukamu aja aku nggak tahu. Iya bagus lah kau nggak mengenal muka aku. Muka Yesus pun kau nggak pernah tahu kok. Rasul-rasulnya pun nggak tahu kau mukanya kayak gimana. Itu tapi kau artinya percaya. kau tuh penakut dalam berdebat, takut kau dibunuh sama orang Islam. Memang syukurlah orang Islam ini brutal-brutal supaya menguji iman orang Kristen. Iya, senang aku orang Islam Jadi supaya kau mau diskusi, makanya saya bilang Kau kan kalau mau manusianya diskusi ketakutan. dengan muka aku, artinya jadi kau harus diskusi dengan isi kepalaku, bukan dengan muka aku. Oh Kalau tidak, kau mau isi diskusi dengan kepala. muka aku, itu orang-orang pengecut itu. Oke, Tapi kalau stop orang dulu. diskusi dengan isi kepala aku, baru kau mantap. Oke, kasih saya bicara waktu ya. Kasih Iya, saya tapi waktu jangan bicara. bilang gini, saya tidak suka framing orang, tapi kalau kau sentil, ku sentil habis gitu. Tadi kau bilang sekarang saya bisa aku bicara. tidak pernah dengar dulu. Saya katakan kau bilang aku nggak pernah masuk room Islam. Sampai sekarang udah 4 kali dibatalkan sejumlah perdebatan dengan saya dan kiamat biar tahu kau. Oke. Udah saya bicara dulu dong. Ah, Ucok saya bicara dulu ya. Jadi tadi ya. Samu udah Butet, hampir 5 oke, menit. bicaralah Iya. Butet. Jadi begini, ketika kita berdebat, maka yang dibutuhkan adalah pertama adalah otak. Itu memang nomor 1, ya. Tetapi otak ini akan jadi sampah apabila tidak ada power, ya. Otak sama power itu beda. Otak itu adalah kelihayan kita berpikir berkata-kata. Itu memang tetap itu berada di posisi paling atas, ya. Otak itu paling tinggi. Otak tanpa power itu anjing. Arti lo punya pinter dalam berkata-kata, tapi lo tidak menunjukkan power lo, kekayaan lo, kekuasaan lo di dalam dunia nyata, lo nggak lebih daripada tai. Makanya gue bilang berdebat itu selain daripada otak perlu kita tampil, supaya orang-orang yang setelah mendengar omongan kita akan takluk. Tapi kalau lo cuma ngebacot tanpa lo menunjukkan siapa diri lo
Lihat Juma, dia menampilkan selain otak, dia juga menampilkan kekuatannya dia, baik itu secara kekayaan, secara Jadi Juma, kekuasaan. ini Lu cuma inilah otak Nabi. doang, jatuhnya Ini lu tuh Nabi. anjing. Nabi tapi Tolol. membanggakan si Juma. Nabi apa seperti kamu? Kau bilang Juma Saya membawa bukan membanggakan otak. si Juma. Kamu mengatakan Juma membawa otak Luga. Jangan-jangan otakmu Malah selevel dialihkan kecil lagi si sama Juma. Silva. Aku malu betul. Kamu bilang Juma Sebentar, membawa sebentar. otak, kau bilang. Hanya Maksud saya bukan antikristus yang begitu. mengatakan si Juma bawa otak Luga. Kok Hanya lari antikristus. ke Luga, Saya tidak Nabi. membahas itu kok lari. Hanya Bukan itu yang saya bahas, antikristus tolol. yang mengatakan Juma bawa otak. Tadi Bukan kau itu bilang yang gua Juma bawa bahas. otak, bawa power. Kalau suara ya si Luga memakai suara Si- yang si keras. Ini memang Tapi benar. jangan Si- bilang. Jangan Si bilang Juma. bahwa si Juma otak. Baru Iya. kali ini ada kulihat ngaku Bukan Kristen, itu yang ngaku saya Nabi, bahas, tapi bodoh, mengakui manusia. Juma bawa otak dalam debat. Aku malu betul. Sebentar. Aduh, kamu Manusia, itu oke. gimana sih Oke, Luga? sekarang gue bicara. Coba ya, aku putar ya perkataanmu Yang tadi ya, yang Luga, ya. gua bahas. Nah, ini aku putar ya. Ketika supaya debat dengarkan. kusir, Tetapi debat otak ini akan jadi sampah apabila tidak ada power. Ya, otak sama power itu beda. Otak itu adalah kelihayan kita berpikir, berkata-kata. Itu memang tetap itu berada di posisi paling atas. Ya, otak itu paling tinggi. Ya, otak tanpa power itu anjing. Arti lu punya pinter dalam berkata-kata, tapi lu tidak menunjukkan power lu, kekayaan lu, kekuasaan lu di dalam dunia nyata, lu nggak lebih daripada tai. Makanya gue bilang berdebat itu selain daripada otak perlu kita tampil, kita supaya orang-orang yang setelah mendengar omongan kita akan takluk. Tapi kalau lu cuma ngebacot tanpa lu menunjukkan siapa diri lu, lihat cuma dia menampilkan selain otak, dia juga menampilkan kekuatannya dia, baik itu secara kekayaan. Nah, baru kali Nabi seorang Nabi memuji seorang Luga Bagus, yang memuji sudah lu- Yesus. Aku malu Udah sama lu kau. ulang perkataan gue, seneng gue. Asik juga Nabimu perkataan gue. palsu. Coba lihat. Iya, hanya antikristus yang memuja penghujat Yesus. Hanya antikristus yang begini. memuja Begini. orang yang merendahkan Alkitab. Jadi Begini. mulai hari ini saya mengatakan nabimu nabi palsu, nabi rong. Begini. Ya, ingat itu. Kau Oke, saya jawab memuja dulu ya. penghujat Yesus tapi Saya bicara ngaku-ngaku dulu. kau utusan Yesus. Malu aku lihat kau. Ya, malu. Sebentar. Kau Sekarang saya nabi, bicara dulu. nabi Bicara apa dulu, kau? kampret. Nabi. Orang lagi ngomong. Nabi ya, apa kau nggak ada aku bilang kau dari tadi kampret lo ya. Nggak ada aku bilang tai apa semua nggak ada. Ya memang Jadi kau kamu itu saya Ya mau udah, kasih memang tahu kau tolol. hanya Kau masih Luga goblok. yang mengaku Kristen, mengaku nabi, sekarang dia mengaku rasul lagi, mengatakan bahwa Juma itu bawa power dan bawa otak. Tapi dia menghujat Yesus, memframing Alkitab, tapi dicium oleh si Juma, dia punya bokong. Malu aku lihat kau. Kalau kau di sini tulis Ya, kepalamu gantian. yang botak itu biar sekaligus ngomongnya ya. gantian. Kau penjilat, kau Ya. nabi penjilat belakangnya ihurni si Juma. Gantian ngomong. Nabi pencium Ben. ihurni si Gantian Juma, ngomongnya. si Luga. Gantian, Bikin ya, gantian Nabi Luga ngomongnya kayak pencium perempuan aja, ihurni untuk si kamu Juma. lihat. gantian Ben, jangan Juma pencium ihurni si Juma. Nabi pencium ihur. Lu nggak bebang. Bukan masa Ngarobe. Nabi pencium ihur. debat terjago kayak Ngarobe. Hantam bang, hantam. Nabi pencium ihur kau. Kagak ya bang. sebentar. Itu Saya saya bicara sudah dulu buktikan kenabianmu itu Saya bukan bicara dari dulu. surga, tapi dari neraka. Saya Kalau bicaranya kenabianmu kapan? benar, Hajar. kau tidak akan memuja menjadikan si Juma sebagai Tadi tuh bang idolamu Erben, setan. Bang Luga, Kailah ngaruh hukum. CV. Gantian ngomong Ngomong ya. lagi, Saya Bang. mau. CV. Good morning apa Aku malu kami? lihat kau Saya- Luga. Saya Enggak mau ya, ngomong. Luga. Tengah hidup Bertobat ini, kau Bang. ya. Gak Bang usah Cepeng. Diam ngaku dulu, ngaku aku lagi ngomong. kau.
Oke. Iya. Selamat pagi Abang Juma. Kami. Shalom ya. Selamat pagi semua ya. Shalom. Ya, Erben, selamat pagi Bang. Lihat, Bang Makanya gue Uga. bilang Belum berdebat apa-apa itu udah selain saya. daripada otak perlu kita tampil, kita supaya orang-orang yang setelah mendengar omongan kita akan takluk. Tapi kalau lo cuma ngebacot tanpa lo menunjukkan siapa diri lo, lihat cuma dia menampilkan selain otak dia juga menampilkan kekuatannya dia, baik itu secara kekayaan, secara Jadi kekuasaan. Nah lo cuma otak doang. bagaimana seorang nabi pengagum Juma? Berarti si Juma berotak ya Bang Erben ya, menghina Iya, kita. itulah si Luga, makanya dia nabi rasul pensium ihum Iya. Juma. Ini pas banget si Luga di bawahku. Ku kencingin dia. Ini gimana? Pas banget di bawahku Iya soalnya. Bang. Tinggal buka celana doang ini. Janganlah. Agak kena nanti Nggak aku bisa Bang. nggak saya bicara dulu, kan gantian bicaranya. Kan saya bilang kita punya otak, tapi kita juga punya tangan diciptakan Tuhan. Jangan otak tangannya nggak dimainkan. Ketika kita ada otak, alangkah sempurnanya. Makanya Allah itu Tritunggal. Pemikiran kuasa dari Allah Roh Kudus, perkataan dari Allah Anak Tritunggal. Kalau si cuma mau main otak, boleh-boleh saja, tapi itu nggak akan ada gunanya kalau lo tidak menunjukkan kekuatan tangan lo, power lo. Nah, lo cuma makanya lo ketakutan, takut dibunuh sama si Juma. Juma itu adalah jiwa yang tersesat yang harus kita rubah. Pernah saya satu room dengan Juma, ada orang menghujat Yesus. Tiba-tiba Juma ngomong gini, Pak, jangan begitu ya, masalahnya ada Bang Uga. Jangan menghina Tuhan Yesus kalau ada Bang Uga. Itu cuma menghargai Yesus ketika ada gua. Kenapa? Ketika ada lo, dia nggak memang cuma ngelihat lo tai. Lo nggak dihargain. Karena kenapa? Iya. Karena lo penakut. Coba lo tampil. Ketika lo diundang debat sama debat terbuka, lo sekali-sekali datang, nggak akan dibunuh lo. Gua yang jaga lo deh. Oke, saya jawab. Selama saya hidup di dunia ini, ya saya ngomong dulu ya. Selama saya hidup di dunia ini Pak Erben, belum pernah aku dengar narasi dia ini. Ketika dia itu debat diskusi, belum pernah aku dengarkan narasi beliau. Pak Erben punya catatan, punya ini nggak Pak Erben? Punya rekamannya nggak? Si Luga ini bisa debat Pak Erben? Gak bisa, ada debatnya, tapi boboknya itu yang kuprotes. Kolo. Iya, boboknya kalau jadi gini, Itu kalau Luga. berdebat dengan Muslim. Bentar. Luga, kamu ngerti nggak narasi tadi? Hanya Muhammad Ketika yang kau kamu- bahas, Dodong. Bentar, Berdebat bahas tenang. Muhammad, Tenang. bukan Tuhan yang kau. Dengar dulu, Luga. Harusnya Tuhan yang kau Luga. bahas, Yesus yang Luga. kau bahas, Luga, dengar dulu. Muhammad narasi. dengan Nah, istrinya tahu yang kau bahas tiap hari, akhirnya dikejarlah kau. nggak? Oke, dengerin ya. Dengarkan bukannya- ya. Oke, dengarkan ya. Saya mau ngomong dulu. Kamu tahu nggak narasimu tadi? Memang penghujat itu tanpa dasar. Dengarkan. Kau tahu nggak kalimatmu tadi itu yang sangat fatal? Iya, kalau kita Saya berdebat dengan dengar Muslim dulu. Saya kasih tahu. Ketika Juma menghina Yesus, kamu tidak marah, tapi kamu justru bangga ketika Juma memuji dirimu. Artinya apa? Kau merendahkan Yesus demi dirimu dihormati Juma. Kau brengsek, Oh ya. brengsek kau. Asem itu. Kau itu memuja si Juma Oke, gara-gara saya jawab, menghargai ya. dirimu, menghina Erben. Tapi ketika Yesus dihina si Juma, kau ketawa-ketawa. Kau nabi brengsek kau. Agak ya. Perih. Ya, Dia tahu diam kau. dulu tolong. Perih. Juma menghina Yesus ketika memuja dirimu, kau langsung cium ihurni si Juma. Tapi ketika Juma Asem, menghina iya, Yesus, baduh nabimu nabi apa? Juga Asem kau juga. kau nabi brengsek. Iya. Jo tahe. Brengsek kau namanya. Apa kau? Kataku juga iya. Nah, makanya Brengsek lu kau. dihujat balik, tolong. Kau Juma menghina Yesus, kau katakan Juma punya otak.
Cuma menghina Yesus, kau katakan bangga dengan dia karena dia memuji Lo dirimu. Waduh, perih bro, nabi apa kau juga? jangan Kau nabi apa kau kayak gitu? orang lo hujat makanya Bisul Bang Erben. Bisul. Nabi Sul Bisul. Perih Ini memang juga, si perih Cuma ini. Kau itu gimana sih Luga? Cuma penghujat Yesus kau bilang dia datang bawa otak, bawa power. Cuma menghina Yesus ketika memuji dirimu saya dihormati. Kalau kalian mau diputuskan kepala. Berarti kau apa ini? Kau ngaku nabi kayak gini kualitasmu. Parah loh. Galau be bang. Lo Galau be. mana si Nabi tadi? Gue tadi mau ngomong sama si Pergi Nabi. Bu Dewi udah pergi. Wah, Nabi tali kucing ya. Ais. Bilang dia ngomong-ngomong soal kekayaan. Punya duit berapa sih lu ga? Naik kau bang Luga. Lagi mau dihitung kekayaan Gue kau tahu sini cepat. lu punya kekayaan berapa sih? Lu rokok aja ngutang. Aduh. Ngutang, rokok ngutang. Kok kakak tahu? Rokok aja lu ngutang. Astaga. Aduh, padahal tadi aku mau ikut rel. Begini nih membawa jiwa ke Kristus, rokok utang. Waduh. Oh, pantas dia. Karena tahu tadi datang ya. Masa nabi cium si Juma. Kalau Nabi beneran, nggak mungkin bilang tai-tai ke teman Kristen sendiri. Lu bilang tai-tai itu nak sama si Muhammad. Tai itu si Muhammad. Oh, kurang ajar Muhammad memang, anjing Muhammad. Mati aku. Don. Aman teh. Oh, Aku nggak sanggup lah. ini room santun kan, host? Jangan, nggak boleh gitu. Jangan, iya. Aduh. Ada Pak Erben sampingku ini. Hormat saya Pak Erben. Pak Erben, selamat pagi Pak Erben. Saya Pak Erben. Kalau gue sih bukan, gitu. gue bukan Iya Pak Erben. apologet ya. Siap Pak Erben, siap. Jangan. Ya, kalau gue emang bukan apologet gue emang penghujat gue. Lu jangan lu hujat teman-teman gue sendiri loh. Sekasar-kasarnya mulut gue, pernah nggak gue ngehujat teman Kristen sendiri? Gak pernah Ibu Dewi. Iya, berapa utangmu lu gak? Rokok apa yang kau hutang? Sempurna Mil, Filter, Samsu, apa yang kau hutangin saya bicara berkebanyakan? dulu ya. Jujur aja Saya coba. bicara dulu. Tadi kan sudah Arabe. Tapi Luga, aku kecewa nggak lo sama kamu. lu saya nggak mau dikotbahin tapi saya nggak bicara Iya, ya. saya bukan bicara mengkotbahmu. Jadi Perbaiki dirimu, perbaiki saya, prinsipmu, ketika perbaiki kualitas dalam. saya bicara dulu. Iya, Iya. kau dengerin aja dulu. Ini Ya, abangmu kamu dengar dulu ya. ini. Abangmu bilang. Bentar dulu saya bicara dulu. Boleh nggak bicara? Iya. Kalau nggak bicara gue turun nih. Itu aja lu. Dengar dulu. Ngambek. Kau dengar dulu aku ngomong. Jadi gini, saya katakan, saya kagum dengan keberanianmu. Cuma kamu harus punya kerendahan hati untuk diperlengkapi dengan amunisi apologet. Malah bab. Itu yang harus, ya. Dia turun itu yang harus kau karena nggak ada yang perlengkapi. jilat pantatnya dia. Jambak lagi host. Tuh join dia. Masa dibilang dia si Juma Nggak, dia memuja-muja turun karena dia. nggak ada yang jilat pantatnya dia. Giliran Yesus diurna si Juma, kau bilang Juma lagi punya otak. Kau itu gimana sih? Ya, selamat siang. Ini pengikut si Luga ini. Nah, ini pengikut si Luga satu. warung loh. Selamat siang. Ini temanya apa? Masya Allah. Mbak Cindy ya. Yesus itu mulutnya aku kencingin Mbak Cindy. Nah, tuh kan. Nah, ini pengikut si Juma ini. Si Luga. Ya udah kencingin aja. Sana kau Sopri, daripada ku tendang kau. Turun kau, turun. Nenek moyang. Tadi harusnya orang tadi itu si Luga tertampilin bagaimana apa dia masukannya dia ketika ada Nah, silakan Iya, Luga. Dia menghadapi. Halo Bang Luga, welcome back. Silakan Bang. Jangan bilang abang begini. Bukan abang ini. Oh, jadi apa? Bang? Kalau Apa saya ya? nih nggak dikasih bicara saya turun. Saya harus bicara dulu ya. Itu ya ngomong aja sih. Potong-potong saya turun.
Ngambek. Oke, gini. Jangan ketawa ke host. Kalau kamu, kan Yesus berkata, apabila kamu ingin, lakukan juga lah kepada orang itu seperti yang dia inginkannya. Itulah kegenapan hukum Taurat. Kerjaan kau tiap hari menghujat agama orang. Wajar Tuhan. Ayatnya. Nggak ada Gara-gara dihujat. tahu. Nggak ada dihujat. Mereka aja merasa Karena dihujat. Orang-orang kau buka menghujat data agama kok. dia. Lu bisa Tidak ada dihujat. Makanya kau dihujat. Beda. Lu bisa Kalau kita buka ngebedain data, nggak antara Itu mereka itu masih Islam. Mereka bukan. Justru karena mereka Islam dibukain data. Mereka itu bukan orang Kristen, nggak sama cara berpikirnya. Oh, berarti Islam Makanya berpikirnya itu ya. Luga. Jangan Islam nangis berpikirnya kayak si Erben. ya. Islam berpikirnya jelek ya. Lambat ya. Boleh nggak gue bicara? Bisa diam dulu nggak? Iya, direkam orang. Bisa nggak gua kata-kata ngomong kamu? dulu, lu Iya. nanti ngobrol. Islam itu berpikirnya jelek ya. Iya, nggak mak. Hah? Iya. Kak, lo diam dulu bisa nggak? Bisa nggak lo diam dulu? Iya, gimana coba. Lo diam Udah, dulu. nggak, Kalau lo nggak nggak, bisa nggak. diam, ya udah gue turun. Tolol. Nggak Goblok. dia Ya, copobe gini. ihur ni si Jumai. Sebentar, inilah orang kalau iri hati karena ditolak dia nginjil tapi ditolak cintanya sama Juma, kasihan dia. Harusnya lu yang malu karena lu nginjil gak berhasil. Ini lu narasi nggak, seorang sama lu nabi. aja kita beli ya. Ditolak pertama sekali. Seorang nabi mengatakan ditolak sama Juma. Namanya orang Sama lu aja kita nginjil geli, itu apalagi sama si seperti Zuma. begini Masa ya. kau bilang ditolak si Menginjil Juma? itu Kok cinta Juma? sebentar, Ini nabi sebentar. pencinta Juma. Menginjil itu gimana kan sih? memenangkan. Udah kena gigi belum? Aku baru kali ini Sebentar. ku dengar seorang nabi cinta Juma. Gimana sih lo? Mengimankan jiwa. Nah, Iya, siapa yang sudah kau Kena menangkan? gigi duit balik ya. Menginjil itu Memenangkan ibarat kata hati seorang seperti wanita aja seorang kau belum laki. berhasil. Huma. Menginjil, menginjil itu Waduh. Jomblo ini. Memenangkan Odol jiwa dong. kepada Kristus. Satu wanita aja nggak Begini bisa loh kau maksud gua. menangkan. Gimana? Masih lajang nih. Berben masih kenapa lajang lo dia. kenapa lo Masih lajang dia. begini ya? Udah kawin Iya. udah tinggalin bininya Kalau dia. Juma nggak berhasil Oh, ditinggalin. dapat Kristen. Ditinggalin bininya. Kenapa Juma? Iya, ngutang Kenapa melulu di lo- warung, ngutang melulu. Kenapa belum masuk Kristen? Lo Bayar izinin, goblok. Berarti kau mencintai si Minimal Juma. bayar utang lah. Bagaimana kau cinta si Juma? Juma Apa belum. kau jeruk makan jeruk Kenapa dengan si Juma? Juma? Wah, Saya Juma tidak bilang dulu. cinta Juma. Wah. Bang cewek, Saya tidak Bang bilang. Cepe bayarin lah Cuma sama Surya bilang, setengah kok di warung. kenapa lu Bayarin belum lah tolong, berhasil? Surya setengah. Ini tolong Surya lagi. setengah. Tidak ada Iya. setengah. Waduh. Ini Rokok sebelah utang doang. tapi nabi. Sama kacang 2 kelinci, 2 biji. Masa si Juma si Luga bilang ditolak cinta si Juma? Berarti kau mencari cinta si Juma sebagai debater. Au. Jeruk makan jeruk lah kau. Juma pisang, Kena. kau pohonnya. Kena gigi transaksi batal ya. Iya. Aduh. Masa jeruk makan jeruk si Juma? Aduh. Tapi nggak mungkin kena Kamu gigi, dia kan Juma. ompong deh. Mbak Dewi, ompong dia. Apa? Oh dia Ompong dia, nggak ompong. mungkin kena gigi. Enggak, aman. Iya. Loh, katanya dia kaya. Kenapa nggak bisa operasi plastik Gigi apa? kayak iya. Hah? Apa dia nggak pernah ke dentis itu perbaiki giginya? Mana kekayaannya Oh, iya. kucing? Gimana ya? Aduh. Tapi dia nggak berani singgung-singgung gue ya. Oh ya ngeri lah kalau ibu disinggung. Selesai dia. Oh. Tadi dia nggak berani bales gue loh. Padahal gue tai-taiin dia nggak berani bales gue loh dia. Dewi lawan bahaya lah. Terbelah bulan itu nanti lagi. Setidaknya. Oh, dia nggak ngangkat. Apalagi dia. Ini Bang Kirno ini naik. Gimana Bang, mau nyampein apa Bang? Mau naik apa, mau nyalam-nyalamin aja nih. Salam semua ya. Oh iya, shalom juga. Mau nanya Bang CP aja saya.
Wes, silakan. Silakan Bang, silakan. Nomor sepatu. Bang Si lupa makin baik. Bang Cepe. Woi, mana dia nggak nyaut ini? Bang JP. Cepe. Ngomong aja. Ah, nggak nyaut TV, dia. Takutnya sombong nggak kali. denger. Ah, gimana? Lagi Dewi Bulan ngitung aja duit, deh, Dewi bentar, Bulan, Bang Kil. Dewi Bulan. Bang CP lagi ngitung duit, sabar Ya, Bang Kil. kenapa? Kalau kalau Nabi Tompel sama Nabi Kutu itu sama nggak sih orangnya? Nabi Tompelan sama Nabi Kutuan sama Pak. Nabi Bego juga sama Pak. Sama kayak si Luga Pak, Bego juga tuh. Iya. Biasanya yang ngaku-ngaku Nabi tuh bego-bego. Iya, bertahanut di goa jadi nabi, harusnya jadi paranormal, dukun santet gitu kan. Ini ada jadi nabi. Kok Bang CP diam? Agak lain ini, ada apa? Panas gue tadi di bawah. Bang Erben, sesepuh gua, enak aja ditai-taiin. Padahal saya senang Bang CP aja nih, biar cerdas saya, makanya saya berhenti di sini. Loh, biar gimana pun juga, gue respect sama Bang Erben, sesepuh gue dia. Iya, Bang Erben bisa nangani. Aku yang paling sedih itu perih kurasa itu ketika dia memuji si Juma itu loh. Iya Bang. Iya, masa dia bilang gara-gara Juma dekat sama dia hebat. Tapi ketika Juma menghina Yesus, menghina Alkitab, waduh. Diam aja. Diam aja. Ya itulah. Nabirong. Kampretos itu namanya Bang. Izin, selamat siang. Aduh, selamat siang. Kurir ayam nggak tuh? Aduh, ayamnya berapa kandang Bang? Banyak kandang. Biar kulaga dulu sama ayamku, bisa? Oh, mana bisa? Ini yang potong. Oh iya ya. Sana. Ini komal apa nih? Apa judulnya? Ini Zuma 6, bener Zuma 6 si Zuma Tai nih. Dia lagi Astagfirullah. sholat dia. Lagi sholat. Tuh panggilan tuh kurir ayam, dicari ayamnya. Cuma lagi sholat sama tamu-tamu NU-nya tadi barusan. DM. Masya Allah. Subhanallah. Silakan Bang Kurir. Agak lain, host. Sian juga lah. Silakan kurir. Naik hendak apa? Silakan mau bertanya. Ya kok mau udah ditanya naik apa, kok, Kurir? malah ngopi sih. Kurir, jangan sambil dagang lah kau kalau masuk room diskusi. Gitu. Tahu nawarin ayam berapa kandang deh, ha? Kau kasih makan dulu ayammu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Ini komalnya tentang apa? Tentang lintas agama. Nabi. Tentang Ya, nabi, tentang agama, nabi, beda tentang banyak. nabi, tentang nabi Tompel tadi. Nabi agama Nasrani apa? Siapa? Nggak tahu kau, makanya kau disuruh buka-buka apa Nggak kau tahu buku kita itu. kalau Nasrani mah kita nggak tahu. Nggak ada Nasrani sini. Sini nggak ada Nasrani. Oh, sini. agama Kristen. Kares. Yang Nggak pasti ada bukan Nasrani, Nabi Kristen Bego lah. Muhammad. Yang pasti sih bukan Nabi maaf Bego lah. Muhammad. Aduh, mati lah. Yesus ya bego bodoh. Itulah kita. Ada. Enak dia yang di sedih. Amerika ya. Kurir kalau kamu Loh, buta huruf bukannya bego dia. tuh, kau. Justru lah itulah dia dijadikan nabi. Iya, Dia karena jadi dia nabi. bego, dia buta huruf, dia nggak bisa baca. Tidak, dia bisa baca. Atau Enak ya, di buta Amerika ya. huruf ya, iya bisa baca. Emosi kan kau kurir, nanti ayam kau lepas lah itu semua. Ini bodoh kali Dewi bulan ini.
Yang bodoh Cek itu ongkos Kak, lah, ngikutin Candy. Nabi Bloon. Tarutung Candy, cek ongkos ini. Saya ongkos lah ya. Belum Kau tikar yang lagi. bodoh. Ah. Kalau aku pula kau yang bodoh. Kalau lu cerdas Tutup aja tukang warung kalau kayak ayam gini lu. caranya udah. Oto. Ya udahlah, sabar aja lah. Udah, Dor. kalau memang pintar lah Yesus, memang Nah, Tuhan lah turunin, Yesus. gak ada ilmu kau. Kan, Kau tidak ada iya. ilmu bodoh. Nah, kan. Turun kau. Lu sama perempuan gak ada sopan kau. Kau mau diturunin Iya, apa? Apa-apa gue layanin. Wah, Tapi kalau nggak ada ilmu nggak usah naik sini lah. perempuan Batak. Bodoh. Lu belum tentu bisa kayak gue lo. Masya Allah. Minum dulu kopinya kakak, biar agak lega. Gue senang Jam ini setengah 12 malam minum kopi. Oh, di sana malam ya? Ya gue baru selesai kuliah. Tadi kurir ayam, ini sekarang sup ayam ini. Sup ayam ini. Masya Allah. Subhanallah. Selamat siang. Siang. Jangan-jangan ayamnya tiren semua itu. Ini Mbak ya. Itu Mbak. Jadi diskusinya dulu apa Mbak? Itu mulut Yesus itu aku kencingnya, aku berakin semua Udah Mbak. kencingin aja, kenapa lu mesti ngomong-ngomong? Sanggup lu? Bendera Nabi botol, bendera Nabi botol. Lu sanggup ke Yesus Israel? itu Mbak. Lu sanggup lu ke Israel? Iya lu sanggup sono ke Israel. Naik nggak ada adat mah. Kurang ajar. Bilangnya kencingin Yesus, tapi masuk ke Indonesia. Kalau yang naik itu yang bagus sikit, kau seleksi sikit lah. Ini loh, Ini room paling Dia- santun dia- loh teman-teman Islam. gini. Dia bilang kencingin Yesus, tapi masih di Indonesia. Kencingin dari mana lu? Sono ke Israel. Nggak bisa kok. Subhanallah. Anak TK aja bisa baca kok, Nabi nggak bisa baca, ini gimana? Ini otak. Dong, nggak usah kok naik. Nggak guna kau. Nggak bisa baca itu apa gara-gara nggak pakai kacamata, pakai mana bang? Itulah misalkan itu kan ceritanya saya dengar itu kan itu. Baca. Kata Nggak si bisa Nabi baca Jibril. karena nggak pernah sekolah, Bang. Namanya juga babu. Babunya Hadijah nggak sekolah lah. Jangan sekolah. Dia hari ini. Yesus mah ketahuan dia sekolah, ya kan? Semua nabi-nabi Israel tuh sekolah loh. Selamat siang, Acuy. Selamat siang. Karesteng atau Islam kau? Alhamdulillah Islam. Ngajar Bang CP. Subhanallah, asa bang. Boleh bertanya? Asal bang. Nah, silakan mau nanya apa Bang? Nomor rekening kok. DM aja nanti. Sabar Bang Candy. CP ini ada nggak? Sabar Kendi. Kau langsung norek-norek aja kau. Ini kan dia nanya Udah katanya. nggak ngerokok di sini pun santainya, aduh. Silakan bang, Acuy. Selalu. Bang Hos mau nanyanya yang begini. Apabila orang ya Kristen, ya beragama Kristen, tapi dia tidak menjalani kekristenannya sampai dia meninggal, apakah dia masuk surga apa neraka? Orang Sulit Kristen. sekali nih. Pertanyaannya ini sulit sekali. Masya Allah. Apabila nih, Ya contohnya apa aja yang silakan. nggak menjalankan kekristenannya tuh contohnya apa aja? Iya kan, misalkan gini kan, kalau orang Kristen kan dia beribadah seperti tiap minggu kan ke gereja, gitu kan, baca-baca. Emangnya beribadah cuma ke gereja doang? Terus apalagi emang? Saya kan nggak tahu, bukan orang Kristen. Gue ngomong sama lu aja nih ibadah nih. Yang percaya Yesus dan terima Yesus dengan sungguh pasti melakukan kerjaannya sesuai firman Bang. Kalau nggak Iya, yang dikerjakan itu- sampai mati itu dia bukan Kristen, yakin saya. Udah selesai itu jawabannya. Kalau Kristen nggak pernah baca Alkitab, suruh mualaf aja. Enggak, maksudnya kan dua cewek bang Acuy. Gimana Bang Acuy? Belum saya puas bertanya, enggak mungkin kan gini kan, tidak mungkin hati sang manusia sama semua kan? Iya. Terus Nih, dia kan misalkan di KTP-nya Kristen, dia beragama Kristen,
tapi dia tidak menjalani keimanan Kristen gitu. Seperti di Islam nih. Seperti di Islam kan dia di KTP-nya Islam, dia beragama Islam, dia bertegang teguh pada Islam, tetapi dia tidak sholat, tidak ngaji seperti Ya itu. udah, nanti kalau ada ketemu Bang, kebanyakan yang KTP-nya Islam ibadahnya ke gereja, Bang. Mualaf, kusuruh dia cari kau ya Bang, ya. Tenang aja. Hah? Iya, maksudnya pengen tahunya masuk surga apa neraka Enggak masuk gitu. surga dia, enggak. Candy, kau matiin dulu kompor itu, Candy ya. Tapi dia meyakini Kristus gitu sebagai Tuhannya. Iya, nanti tenang aja Mang Acuy, kusuruh cari kau, suruh dia nanti mualaf syahadat dia. Enggak ada gunanya jadi Kristen gitu. Siapa itu Bang? Pasti ada orang seperti itu di Kristen, pasti ada gitu. Kok yakin Karena saya pernah gaul sama orang Kristen juga. Makanya kalau bertanya kalau bagus kau nyanyi. Kalau bulan bisa ngomong, pasti dia akan ceritakan bahwa cintaku selalu bergetar. Kalau masa kau tanya kalau ada, tanya itu sesuatu yang ada. Dari tadi kau nyanyi tanya kalau itu artinya sesuatu yang tidak ada. Jadi nggak usah dibahas, capek gigimu bahas itu. Betul. Berarti masuk neraka ya? Betul Pak Erben. Jadi kalau itu ya udah, kalau bulan bisa ngomong itu kalau ya kan. Yang namanya juga kan Bila pertanyaan. ada seorang Kristen gini, bila kita nanti mungkin tak bersatu lagi, gitu aja bilang. Kalau Yang pasti dong, Cu. yang pastilah ditanya, Itu lagunya jangan Peter Pon ya, kalau. Pak Erben. Lagunya Peter Pon. Peter apa itu? Yang penting Peter bagus Kan jelas lah. itu pertanyaannya. Orang beragama Kristen meyakini Kristus, tapi dia tidak menjalani. Gitu, Mana ada Kristen keimanannya. disebut tapi tidak melakukan ajaran Kristen. Kau ngerti Kristen gak? Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Tapi kau harus tahu, tidak semua beragama Kristen, hatinya Kristen, imannya Kristen. Ya. Itu harus kau tahu. Makanya ada namanya KTP, Kristen tanpa pertobatan, kristal, Kristen hanya hari Natal. Jadi itu bukan Kristen. Kristen itu pasti meneladani Yesus dalam seluruh hidupnya, itu Kristen. Makanya tadi dibilang sama Dewi Bulan, kalau ada orang Kristen-Kristen kayak gitu udah mualaf aja, nggak usah jadi Kristen, nggak ada guna. Rela kami, lebih bagus. Jangankan mereka, yang Oneness pun menjadi Muslim itu bagus, supaya jelas. Iya, yang Si Nuga Bang? kalau mau Allah pun bagus itu, tepuk Ya. tangan gua. Ya percaya lah, ngerti. Tapi dia kan meyakini Tuhannya itu Yesus, walaupun tidak menjalani seperti kekristenan itu tetap masuk neraka. Kau ngerti yang arti kata Tuhan nggak? Kalau orang udah mengaku Yesus Tuhan atas hidupnya, Tuhan itu artinya penguasa, pemilik. Kalau Yesus menjadi Tuhan pemilik hidupnya, pasti dia taat sama Tuhan. Gak akan membangkang lagi, namanya Tuhan penguasa. Tapi kalau hanya di bibir seperti lagu, manis di bibir, merangkai kata, tapi hatimu sungguh jauh dari kenyataan. Putus. Tapi Iya kan putus, nggak ada. Kalau di Islam manis ya, di bibir, kalau di Islam ya, merangkai kata, Nyawer nih, Bang engkaulah Erben segala nyawer, teman-teman di bawah itu. nyawer. Mana ada manis di bibir, pahit di berarti yang hati, gitu itu kekal di nggak neraka Kristen. ya Bang? Bukan, lebih bagus ikut satu iman denganmu itu. Nggak Iya. usah masuk neraka. Enggak. Satu. Iya. Gini Iya kan- aja, iya kan- gini. Lebih bagus ikut dengan imanmu. Kenapa? Karena di dalam keyakinanmu kan wajib mendatangi neraka. Ya kan? Enggak. Iya, keyakinanmu wajib mendatangi neraka dulu Iya, toh. wajib masuk neraka dulu. Tetap matinya kekal di neraka gitu. Iya, udah sesuai dengan Iya, sama keyakinanmu. kayak kau. Maryam 71. Enggak, kalau di Islam kalau seperti itu
ikut keyakinanmu Asal- aja kita rela. Iya, Nggak ada asal kenal. dia meyakini Allah dan beragama Islam, tidak keluar dari Islam, dari dia Iya, ke tetap neraka dulu. Tetap kalau ke udah di neraka dia dipanggang. diangkat Iya. ke surga. Iya, dipanggang Orang dulu setuju juga. pokoknya. Tetap dipanggang dulu kan. Apa bedanya dengan dikremasi dulu? Udah matang baru dibuang ke laut. Ya, Don. Kan dipanggang dulu, habis Berarti- dipanggang matang buang ke laut. Berarti percuma ya? Apa? Ya berarti percuma dong sia-sia mempercayai Yesus dan tidak menjalaninya terus Udah dibilang kau Kekal di neraka ya? heran. Dengar dulu Acu sekali lagi nih. Kau Kevin udah bilang. dibilang kalau orang Kristen itu pengikut Yesus, mengaku Yesus Tuhan. Tuhan itu artinya penguasa, Tuhan pemilik. Mungkinkah seorang yang bertuhankan Yesus tapi tidak melakukan kehendak Yesus? Nggak mungkin. Namanya Yesus penguasa hidupnya. Contoh kamu, mungkinkah kamu tidak taat kepada Pak Prabowo sebagai penguasa di Indonesia? Mungkin? Pasti kau taat. Makanya kau warga negara Indonesia. Kalau kau tak taat sama Pak Prabowo sebagai kepala negaramu, kau hina-hina dia, kau Dibuang tolak kau dia, dari nggak mau kayak gitu. Dibuang kau ke laut, dikasih kau jadi makanan ikan hiu. Jadi kau harus ngerti itu. Makanya setiap orang yang tidak taat kepada hukum, yang dimana hukum itu menjadi senjata pemerintah, itu pasti kena pasal itu di penjara, dihukum. Dan itu bukan warga negara yang baik, makanya dihukum. Jadi pengikut Yesus yang tidak taat kepada Yesus itu namanya bukan warga Yesus, dihukum dia. Udah dijelaskan pakai analogi sulit sekali. Makanya jangan pakai jika. Kristen pasti rajin ibadah. Kristen pasti rajin baca Alkitab. Kalau belum rajin baca Alkitab, bertobat supaya kau jadi Kristen. Karena Yesus suka membaca Alkitab. Para rasulnya juga senang baca Alkitab. Jadi kalau ada Kristen gak suka baca Alkitab, bertobat. Itu masih ada kesempatan. Jadi harus baca Alkitab, jangan ikut yang nggak bisa baca. Jangan cuma baca-baca kopi sama minum koran. jauh ya jauh ya. Sama katanya Tuhan Yesus itu Maha Pengasih. Loh, kasih Yesus ya, Kasih, dengarkan Maha dulu. Sayang, Loh, jangan Maha kau udah Pengampun. dibilang. Iya, kasih itu bukan berarti kasih itu murahan, bro. Iya. Kau mengerti Ya, nggak? jelas. Kasih yang mahal Jelas di itu Islam. tegas. Kasih yang mahal itu kudus, tidak boleh dipermainkan. Tetapi kasih dan keadilan Allah itu berjalan bersama. Kalau orang menghina kasih, ya dihukum. Kayak kau lah kan? Kalau kau mengasihi istrimu, tapi istrimu itu selingkuh dia, dibawa suaminya, selingkuhannya ke rumahmu. Oh, aku kasih istri gitu. Kasihmu itu akhirnya kau harus menegakkan keadilan. Ya sudah, karena kau sudah pilih dia, pergilah kau. Kalau enggak, aku pergi. Kamu lucu kamu. Kau pikirnya Allah itu kasih artinya wajib kasih itu menghilangkan keadilan? Enggak bisa. Kasih itu tidak menghilangkan kekudusan. Kasih, keadilan, dan kekudusan itu ditegakkan secara seimbang bersama. Kalau kau ibaratnya mau dikasihi Allah, kau tolak kasih Allah itu, ya kau ditegur dengan level 1, level 2, level 3. Nggak sadar-sadar, kau langsung dibuang. Gitu. Jadi kasih Allah bukan berdiri tunggal, tapi kasih Allah berbarengan dengan keadilannya. Kasih Allah berbarengan dengan kekudusan. Ketika kau dikasihi Allah tapi kau menentang kekudusan, maka keadilannya berlaku. Apa keadilan? Melakukan panisem, apa itu namanya? Bahasa kerennya. Teguran. Iya, teguran samamu mulai dari skala kecil sampai skala besar. Itu namanya keadilan. Kau pikirnya murah? Jangan makan gaji buta, ngomong lah. Aduh. Makanya makan daging babi biar cerdas. Nah, itu. Sekarang gini pertanyaannya. Oh, ini ada lagi nih. Orang Kristen Kasih ya. itu, ini gue tambahin. Kasih itu, kalau kita tahu kamu mengikuti ajaran sesat, kita kasih tahu itu ajaran sesat, itu ajaran yang salah nih. Kita kasih ajaran yang benar. Itu namanya kasih. Ya, Bukan benar. dibiarin aja. Udah tahu lu sesat, udah tahu lu tuh mengikuti ajaran sesat. Terus kita nggak kasih tahu gitu, cuma halus-halus doang. Kita yang salah, kita yang kena hukum nanti.
Benar. Begitu cuy. Udah ya. Ini pertanyaannya. Kalau Ganti misalkan pertanyaan itu doang. Jangan misalkan. Aduh. Ntar kalau ditanya bisa Bukan. jawab, Jangan. Kak. Jangan pertanyaan misalkan. Kau bertanya yang produktif. Jangan bertanya hayalan. Jangan kalau ya. Kalau itu gimana gitu. sih nggak berarti Jadi jadi? gantinya andai. Udah. Kalau Anda gini, seandainya aku punya sayap, Asik. aku terbang ke kamarmu, mengintip kau sedang tersenyum, mengingat kenangan kita. Matilah kau. Keluarkan gitar mohon. Aduh. Janganlah pertanyaannya kalau, jangan seandainya, jangan. Makanya sebelum Bertanya yang produktif. pertanyaan kau coy, main-main kau sama Gurunda di sini. Habis kau. Ayo. Pikirkan pertanyaanmu. Pertanyaanmu yang tajam, yang kritis lah, jangan yang krisis, nggak enak. Kalau lagi. Yesus mengasihimu cuy. Ya. Acep. mengasihi, ya selalu mengasihi. Iya, kamu harus tahu itu. Bukannya benci, enggak. Kita enggak benci Acuy, enggak. Ajarannya yang kita kasih tahu gitu. Kau lihat ajarannya Acuy, terus kau periksa Nabi kau ajarannya kayak apa. Teliti baik-baik. Ada enggak yang bangkit? Jalani kau jalani, tapi yang kau jalani nggak benar. Aduh. Tapi Jadi- bagus lu Nabi ya lu. Bantu-bantu Jadi kalau belajar lu. menjadi Kristen itu harus melihat Yesus dan mengikuti Yesus. Menjadi Muslim itu harus melihat Muhammad dan mengikut Muhammad. Ya sekarang kalau si CP kerjanya buka-buka tentang data Nabi Muhammad, ya kau pikirkan aja sendiri benar atau salah data itu. Iya, betul. Itu aja, benar atau salah. Kalau benar, pikirkan sendiri. Kalau salah, kasih bantahan, ya kan? Kalau benar, renungkan. Itu saja sebenarnya. Jadi, selama yang disampaikan itu ada data, itu kebenaran. Tapi kalau yang disampaikan itu tidak ada data, itu hoax. Dan hoax itu wajib mendapat teguran. Tegurannya bagaimana? Ada mekanisme. Mekanismenya apa? Hukum. Itu. Tapi kalau ada data, jangan. Iya kan, masa ada data? Apa itu namanya? Bang Erben, Honor. Hah? Bang Erben baca-baca data Islam dibuka dulu nggak hatinya? Loh, masalahnya justru karena ku bukalah hati untuk membaca, akhirnya tertutup. Meyakini dan mengimani tidak? Bagaimana aku? Jadi gini bro ya, yang pertama kan dibaca. Jadi gini. Ketika kita membaca, baru kita pahami. Ketika kita paham, baru kita pertimbangkan. Setelah kita pertimbangkan, baru kita putuskan. Jadi ketika saya membaca data-data Islam, itu saya pakai. Saya baca, saya pahami, saya pertimbangkan, dan saya putuskan. Kalau ada sesuatu di dalam ajaranmu yang aku baca, itu lebih agung, lebih suci, lebih mulia daripada Yesus, dari dulu saya jadi Islam. Dari dulu. Karena menjadi Islam itu lebih untung. Satu, nggak ada tekanan, buli-bulian. Cari kerja lebih mudah. Bisa jadi presiden, bisa jadi pejabat, ya kan? Kalau jadi Kristen, politik, sara, dan lain sebagainya, repot. Jadi ketika aku baca, oh ya, kok kayak gini, nggak cocok di hatiku. Akhirnya aku bilang, selamat tinggal. Kepadamu, aku kamu, nggak cocok. Oh berarti Maafkanlah. Pak Erben dulunya Islam? Enggak, aku Kristen. Dulu aku pernah hampir ateis di dalam persimpangan jalan. Dulu Islam. Iya, aku mau jadi apa ini? Mau jadi Kristen, mau jadi Islam, mau jadi Hindu, mau jadi Buddha. Aku pelajarilah keislamanmu. Ketika aku pelajari, yang enggak aku temukan sesuatu yang lebih suci daripada Yesus di dalam keyakinanmu. Sekarang coba buktikan. Sama Loh, berarti Pak Erben juga kan meyakini dan benar-benar meyakini Kristen agama Pak Erben yang paling benar gitu kan?
Bukan, saya tidak mengatakan agama Kristen agama paling benar. Yesus Kristus Enggak. jalan kebenaran dan hidup itu. Kekristenan Iya, itu itu tidak kayak- ada tanpa, dan diam dulu kau. Kekristenan itu tidak ada tanpa Yesus. Kekristenan itu ada karena Yesus. Jadi menilai Kristen itu harus melihat pada Yesus. Jika ada kekristenan yang tidak sejalan dengan Yesus, itu bukan Kristen. Karena kekristenan itu harus menjadikan Yesus sebagai role model dalam segalanya. Menjadikan ajaran Yesus sebagai role model. Jika ada kekristenan yang role modelnya beda dengan Yesus, itu bidat, itu sesat. Itu. Jadi kau harus mampu melihat kekristenan itu Yesus Kristus. Jangan pernah nilai Yesus berdasarkan kekristenan. Justru kekristenan itu harus diperbaiki berdasarkan Kristus. Amin. Sekarang kalau kita pakai standar yang sama dengan kamu, apakah keyakinanmu, keagamanmu sekarang sejalan dengan nabimu? Apakah teladan hidup nabimu menjadi role model dalam hidupmu? Amin. Coba pikirkan. Kalau Yang mau tahu penting- tentang enggak. teladan hidup nabimu itu sebagai role model dalam hidupmu, coba jelaskan. Kasih ayat Yang Qur'annya, kasih ayat hadisnya. saya- Nabiku begini, kelakuannya begini, aku begini. Kan tinggal begitu. Kalau saya katakan Yesus begini, saya begini. Yesus sempurna, saya berdosa. Maka saya yang berdosa bergumul berjuang untuk menyerupai kesempurnaan Kristus. Yesus penuh kasih, saya masih kurang kasih. Saya bergumul, berdoa memohon kekuatan supaya saya memiliki kasih seperti Yesus. Harusnya kamu pun begitu sebagai seorang muslim. Nabiku seperti ini, contoh ya. Banyak orang mengatakan istrinya sekian, saya baru satu. Berarti kau harus bergumul supaya bertambah. Harusnya begitu dong. Jadikan dia sebagai role model hidupmu. Bagaimana dia sikapnya terhadap orang. Contoh ya, Abasa. Ketika bertumpah dengan gini-gini, saya nggak mau bahas itu jadi lari. Nggak usah lah bahas kita muah. Nggak mau aku. Ini dari agama Pak Erben misalkan, ada orang yang menjelekkan dari agama sendiri, itu gimana tuh? Kalau ada orang Kristen menjelekkan agama Kristen, saya validasi. Betulkah yang dia jelekkan itu tentang kekristenan? Saya tidak langsung emosi. Saya betul enggak? Saya cek. Saya baca datanya. Saya cari data-data. Ketika itu salah, maka saya jumpai orang itu. Saya katakan penjelasanmu itu tidak bagus. Secara gramatikal bahasa seperti ini. Secara ilmu tafsir hermeneutik begini. Secara historis begini. Secara teologis begini. Jadi pemahaman tidak tepat. Bertobat. Saya lakukan gitu kalau orang Kristen. Tapi kalau ada orang Muslim juga membuka data-data Kristen juga saya validasi. Seharusnya kau pun begitu. Contoh, kalau si CP ini buka data tentang contoh perkawinan bagindamu itu dengan Siti Aisyah, kok bisa 6 dan 9 tahun? Betul nggak yang disampaikan CP? Kau cari datanya. Kau cek sendiri, baca sendiri. Harus begitu di cross check. Kalau betul, pikirkan. Kalau salah, kau hadir. Apa yang kau baca itu salah. Yang benar begini, tinggal begitu. Saya juga gitu kok sama Muslim. Kalau kau menyatakan salah tentang kekristenan, saya katakan, apa yang Anda sampaikan itu bukan iman Kristen, itu iman bidat. Data kekristenan seperti ini. Jadi jangan buat prem tentang kekristenan dan kau paksa orang Kristen itu beriman seperti yang kau pahami. Gak bisa. Karena sejatinya saya sebagai seorang Kristen dan saya mempelajari iman Kristen, seperti ini imannya. Yang kau sampaikan itu bidat, bukan Kristen. Nah itu, kau pun begitu. Kau dengar-dengarlah roomnya si CP itu. Yang suka bahas tentang keyakinanmu itu. Roomnya si CP, kalau ke roomku, kau harus bahas Alkitab. Kau pergi ke roomnya. Terus bilang begini, CP, kau pembohong. Ya, buktikan aku bohong, kata CP kan. Oke, kau buktikan. Nah, tapi kalau ada CP kasih data, ini datanya, kau tanya, hadis apa itu? Ini, kau baca di mana? Bukunya atau aplikasi? Oh, ini aplikasi. Bila penting kau DM si CP. CP, kirim dulu aku buku-buku yang tadi. Pasti dikirim buku-bukunya. Dikirim PDF-nya samamu. Supaya apa? Kau baca tentang begini di halaman sekian, tentang begini di hadis sekian. Dikirim. Bila penting kau catat bukunya ini, kau cari sendiri, kau beli sendiri. Gitu Ini caranya. Jadi gini.